Selamat siang para sahabat semua. Di sini saya akan membagikan tips dan cara menservis motor VKR New seperti ini. Ini permintaan sama yang punya, disuruh menservis sama ganti oli, sama disuruh membenahi. Pokoknya yang dirasakan motor itu tidak enak. Yang utama pokoknya disuruh menservis ganti oli. Ini kita lepasin dulu bagian bodinya. Pertama-tama kita lepas baut kanan kiri tengah, ini kita lepas dulu. Kita lepasin dulu satu persatu. Nah, itu kita lepas bagian bawah, baut yang mengikat bodi ini kita lepas juga. Terus baut tedeng atau baut bodi sebelah kiri kita lepas, bagian atas bawahnya kita lepas. Setelah itu baut sebelah atas sebelah kiri, bagian atas sebelah kiri. Habis itu bagian depan, panel depan ini kita lepas, ada dua di sini bautnya. Terlepas, tinggal kita angkat bagian panelnya. Setelah itu kita lepas bagian sisi tengah bodinya, kita lepas dulu. Nanti baru baut tedeng atau baut overbody kanan kiri kita lepas. Sudah terlepas semuanya, tinggal kita kumpulkan baut-bautnya. Terus kita singkirkan dulu bagian tedeng atau bagian bodi kanan kiri biar tidak terpijak kaki nanti, karena bagian ini rawan pecah. Terus pertama-tama kita lepasin dulu bagian businya. Bagian busi kita lepas dulu, setelah itu baru nanti bagian baut manifold yang mengikat dudukan karbu sebelah bawah. Ini selang yang mengganggu, kita lepas dulu. Kita menggunakan kunci L untuk melepas manifold yang sisi bawah ini. Sama bautnya kanan kiri itu L semua bagian sini. Kalau masih aslinya itu menggunakan L, kunciannya itu 5 mili. Terus selang-selang kita cabut, kita lepas semuanya. Terus aliran bensin kita hentikan pakai obeng atau terserah, yang penting bulat. Kita sumpal bagian selangnya, baru bagian baut manifold kita lepas. Ini juga menggunakan kunci L bagian manifold ini. Kita lepas dulu bagian baut manifold. Setelah nanti terlepas, tinggal bagian yang lain, bagian sisi bagian filter sisi depan karbu ini juga kita lepas. Kita bisa menggunakan obeng plus atau driver yang obengnya itu plus, pokoknya tinggal kita cabut. Terus kita lepasin bagian baut mengikat sekap sisi atas dan baut drat joknya kita lepas. Setelah itu kita lepas baut pengikat sekapnya, bagian atas ini kita lepas. Setelah itu bagian drat jok menggunakan kunci 12 pas di bagian jok nanti. Nah, tinggal kita lepas bagian drat joknya. Sekarang sudah terlepas, kita kembalikan bagian drat joknya karena tadi lepas, maksudnya bagian berjok dan kuningan joknya kita kembalikan dulu. Nah, seperti ini penampakan karburatornya. Tinggal kita tap bagian olinya, kita tap dulu.
Ini menggunakan kunci T bisa, kunci shock bisa, kunci apa itu ring pas juga bisa bagian sini, tapi saya sering menggunakan kunci shock, kalau enggak kunci T biasanya itu di bagian tapoli, karena lokasinya agak di sebelah atas tertutup sama bagian blok atas mesin. Setelah bagian oli sudah kita tap, sekarang kita bongkar, kita lepasin baut dari karburator ini, kita lepasin satu persatu. Bisa menggunakan obeng plus, bisa menggunakan driver yang seperti ini, terserah para sahabat semua enaknya gimana. Nanti setelah kita lepas mangkoknya, kita lepasin bagian sepuyer, belecet, mindset, dan jarum apung-apungnya, karena bagian itu tertutup sama mangkok karburator ini. Setelah terbuka seperti ini, tinggal kita lepasin satu persatu. Jarumnya sudah kita lepas, jarum apung-apungnya kita lepas. Sekarang bagian sepuyer pilot jet dan sepuyer mindsetnya. Setelah sepuyer terlepas, tinggal kita melepas bagian membran diafragma. Ini tidak kalah penting sama bagian sepuyer tadi, karena ini seringkali terlupakan atau lalai tidak dibuka bagian sini, karena ini sangat penting. Lubang saluran udara itu, bagian sepuyer itu melewati membran diafragma ini di bagian sepuyer yang pilot jet atau sepuyer kecil. Intinya untuk mengatur aliran udara yang masuk ke karburator. Nah, seperti ini penampakannya membran diafragmanya. Kalau di bagian membran diafragma ini ada yang bocor atau berlubang, seumpama tidak diganti, ini tetap harus dilem atau istilahnya tuh pokoknya dibikin rapat, karena ini kalau sampai ada lubangnya, walaupun hanya kecil, itu berpengaruh sekali terhadap stasioner atau langsa motor. Terus bensin juga pengaruh boros kalau ini sampai berlubang. Jadi ini penting sekali di bagian karburator sejenis motor seperti ini, harus rapat pokoknya di lingkar membran diafragmanya itu, seperti karet itu harus rapat pokoknya, jangan sampai ada lubang. Terus setelah itu kita cuci dulu bagian karburatornya, kita cuci dulu sampai bersih. Habis itu nanti kita semprotin pakai angin kompresor setelah selesai. Terus setelah itu kita cuci bagian pelampung karburator sama supirnya, kita cuci semuanya biar benar-benar bersih dan lubangnya itu kembali normal. Karena kadang-kadang kalau motor lama tidak diservis, bagian supir, pilot jet dan mindset itu biasanya itu menumpuk kotoran atau penuh dengan kotoran. Hal itu bisa menyebabkan tenaga motor bisa berkurang, karena biasanya itu terjadi ngempos atau seperti telat-telat bensin ketika motor dibuat jalan. Nah, ini bagian mangkoknya kita bersihkan juga.
Terus dilanjut bagian busi kita bersihkan juga. Kita gosok bagian kepala busi ini, kita bersihkan, kita kocor pakai bensin. Udah selesai bagian karburator. Sekarang kita licin bagian kabel gas atau olor gasnya, kita kocor bensin seperti ini. Terus bagian longsongnya juga kita kocor bensin nanti, biar benar-benar bisa bersih dan tarikan gas bisa lebih enteng. Kita gunakan tray atau pengmin untuk membuka penutup yang ada di anpat bagian longsong gas ini. Intinya pokoknya bensin biar bisa masuk ke dalam longsong gas, biar kotoran yang ada di dalam itu bisa rontok. Setelah itu nanti kita kasih oli. Sebelumnya kita semprot dulu pakai yang kompresor yang seperti ini. Video ini akan saya lanjutkan di part kedua karena biar tidak terlalu panjang.